Halo, apa kabar? Di video kali ini saya akan membahas tentang berita yang sekarang sedang ramai dibicarakan di seantero media sosial, yaitu tentang perselingkuhan. Kira-kira apa penyebabnya? Ambu, suami saya ketahuan chattingan sama cewek lain. Ambu, suami saya jalan mesra sama cewek lain. Ambu, suami saya sering hilang dan susah dihubungin. Kayaknya suami saya selingkuh deh. Waduh, bener nggak ya selingkuh? Terus, kenapa kok bisa selingkuh? Ternyata, saya mencari fakta-fakta dari berbagai sumber lalu saya rangkum. Penyebab suami selingkuh terhadap istrinya. Pertama, dari ketidaknyamanan suami terhadap istrinya. Hal apa yang membuat tidak nyaman? Banyak. Contoh, ketika suami pulang kerja, mumet, capek, datang ke rumah, pengennya dia merasakan tenang, bisa beristirahat dengan santai. Tiba-tiba ketika datang ke rumah, "Assalamualaikum istriku." Lalu si istri menyambut dengan wajah yang cemberut. Itu bisa menjadi salah satu penyebab kenapa suami tidak nyaman terhadap istrinya. So, ketika suami pulang kerja, sambutlah dengan senyuman. "Waalaikumsalam, Papa." Ambilin minum, ya kan? Siapin air mandi. Nah, itu kan suami juga jadi tentram. Pulang ke rumah itu menghilangkan capek, penat, ya kan? Datang ke rumah, melihat istri yang senyum sumringah. Ini enggak. Ketika pulang, istrinya cemberut, pakai baju acak-adut, ya kan, rambut awut-awutan, badan bau bawang, ya kan. Ketika suami ada masalah di tempat kerjanya, ya kan, pengen cerita sama istrinya, belum apa-apa udah diomelin. "Papa, kenapa papa pulangnya telat? Gimana sih, nggak inget ya ada istri, ada anak yang nungguin di rumah?" Kayak siapa ya kayak gitu? Kayak saya dulu, sekarang udah enggak terlalu. Oke, intinya gitu. Pulang kerja seperti saya bilang tadi, sambut. Ketika suami ingin bercerita, ketika suami ingin curhat, dengarkan dengan seksama. Ketika suami meminta pendapat, beri pendapat, ya kan. Kalaupun misalnya kita pusing, "Maaf ya papa, mama cuma bisa dengerin papa, mama nggak bisa bantuin apa-apa, cuma bisa bantu doa," ya seperti itu, ya kan. Jangan sampai suami sibuk main handphone, main game segala macam, istrinya sibuk masuk-masukin, ya kan, ke keranjang belanja di Shopee, di Tokopedia, ya kan, check out kagak. Daripada kayak gitu, mending ngobrol. "Papa, jangan main handphone terus dong, ngobrol yuk. Papa, sini lihat mama." Gimana sih? Lembut, ya kan, ngajaknya tuh baik-baik, ya kan, jangan nyolot, jangan emosi, jangan marah-marah, ya kan, tenang. Jadi istri yang pembawaannya lembut, ya kan, tenang, kurota ayun, enak buat dipandang gitu. Rubah penampilan. Kalaupun senangnya pakai daster, ya yang rapi, jangan pakai daster tapi bau ketek, jangan pakai daster tapi rambut berantakan. Yang rapi, ntar giliran suaminya ngelirik yang cantik-cantik malah ngamuk, ya kan. Makanya rubah sedikit-sedikit, introspeksi dulu deh. Sebelum kita menyalahkan pelakor, yuk kita berkaca pada diri sendiri. Kira-kira kenapa ya suamiku lebih senang melihat wanita lain dibandingkan diriku? Nah, makanya rubah sedikit-sedikit. Nyisir, ya kan, pakai parfum yang wangi, ya kan. Rumah juga ketika pulang itu, ya, jangan sampai berantakan karena 90% laki-laki nggak suka rumahnya berantakan, ya, yang acak-acakan, tatanan rumah yang berantakan. Istilahnya rapih lah, disapu, dipel gitu loh, bersih-bersih, rajin, yang rapi segala macam, ya kan. Karena suami tuh di kantor sudah banyak tekanan, ya kan, dari atasannya lah, dari pekerjaannya yang semakin menumpuk. Jadi pulang ke rumah itu dia pengen merasakan resik, bersih, ya kan, tenang gitu, dia bisa istirahat. Nah, gitu.
Jadi kita sebagai perempuan, sebagai istri tentunya berikan pelayanan yang terbaik bagi suami. Lalu penyebab suami selingkuh yang kedua adalah istri terlalu banyak menuntut, tidak mau mengalah. Jadi kalau ada apa-apa, pengen sesuatu atau apapun, pokoknya nggak mau tahu. Mama mau papa beliin kalung emas. Gak peduli suaminya di dompetnya ada duit apa enggak. Papa tuh pinter dong cari duit yang banyak gitu loh. Mama tuh butuh A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, U, V, W, X, Y, Z. Gak peduli suaminya padahal udah jungkir balik, kepala dijadiin kaki, kaki dijadiin kepala buat nyari nafkah. So, bersyukur atas berapapun jumlah uang yang diberikan oleh suami, kita lihat pengorbanan suami terhadap kita seperti apa. Selama dia masih berusaha, bertanggung jawab, bekerja keras, kita hargain usaha mereka, ya kan? Lihat dengan baik-baik. Kalaupun dia mempunyai gaji yang sedikit sekedarnya, kita syukuri, alhamdulillah. Terima kasih papa sudah memberikan mama uang untuk belanja. Terima kasih papa sudah bekerja untuk mama dan anak-anak. Nah, bicara yang lembut ya kan, biar mereka juga merasa dihargai. Mereka biar suami juga merasa dihargai. Istri tidak mau mengalah dalam hal apapun. Pokoknya istri selalu benar, suami benar, tapi istri selalu benar. Nah, jangan seperti itu juga, ya kan? Apalagi kalau kita dihadapkan dengan berbagai masalah, terus kita udah tahu kita salah, tapi kita nggak mau ngalah. Atau kita mempunyai ego tersendiri, pengen A, B, C, D, tapi kita nggak mau ngalah. Sementara kebutuhan lain banyak. Penyebab suami selingkuh yang ketiga adalah merasa jenuh. Merasa jenuh ini misalnya karena hubungan seks yang monoton, gayanya gitu aja. Sedangkan misalnya suami punya fantasi yang berbeda. Dia fantasinya misalnya sambil nungging, ya. Ini perlu dibahas ya, meskipun agak-agak gimana gitu ya. Misalnya suaminya pengen gaya sendok, kayak mana tuh gaya sendok? Atau gaya apalah, pokoknya mereka senangnya apa. Atau misalnya suami seneng ketika berhubungan itu kita harus pakai lipstick, dandan, ya kan, bisa jadi. Atau pakai lingerie, ya kan. Atau pakai apalah, pakai baju suster misalnya. Apa itulah, macam-macam lah, itu mah urusan pribadi masing-masing ya kan. Tanyakan dulu pada suaminya, papa senang mama pakai baju apa, papa senang nggak kalau mama begini begitu. Ya bisa dikomunikasikan. Atau misalnya mama gengs ngajak papa duluan, ngajak atau minta duluan, karena banyak juga laki-laki yang senang digodain daripada dia yang menggoda. Jadi dia lebih senang untuk digodain. Misalnya colek-colek lah, ting ting ting, gimana lah, pakai kode-kode lah, masing-masing rumah tangga punya kode. Nah, begitu kita boleh loh menggoda suami, boleh banget, jangan dikira kalau godain suami orang nggak boleh, kalau godain suami sendiri boleh, ya kan. Yuk, jangan gengsi-gengsian lah kalau sama suami. Lagian juga kan pahala, ya kan? Kita berkreasi, kita berpikir, searching kira-kira pose, kira-kira gaya apa nih yang cocok, yang si papa suka.